Halo teman-teman, selamat datang kembali di Salutambun Gameplay. Untuk video kali ini saya akan memberikan tips membeli pemain di FC Mobile, biar gak rugi ya. Tips membeli pemain itu didasarkan pada strategi yang biasa diterapkan pada permainan head-to-head, baik itu strategi dalam bertahan maupun strategi saat menyerang. Mencari pemain di pasar FC Mobile yang sesuai dengan pola permainan itu sebenarnya tidak sulit guys. Teman-teman cukup simak video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita mulai dari tips yang pertama. Strategi atau pemain-pemain yang bertipe bertahan, baik itu center back maupun back sayap. Nah, kalau kita masuk di pasar itu, jangan teman-teman tergiur dengan overall tinggi dari seorang pemain. Ya, overall setiap pemain itu, sekalipun sangat tinggi, itu tidak akan menjamin pemain tersebut akan bisa diterapkan pada strategi yang teman-teman terapkan. Kita contohkan saat ini ya, untuk pertahanan, kita ubah filternya saja, kita ganti ke posisi pertahanan. Untuk bertahan kita pilih semua ini, LWB center back, RWB, kemudian enggak usah jaga gawang ya, kita simpan saja ya. Ini kalau kita lihat dari overall, ada Paolo Maldini overall 97, overallnya paling tinggi nih. Harga juga tidak menjamin, sekalipun dia pemain mahal sekali, harganya juga tidak akan menjamin itu bisa diterapkan atau pemain tersebut bisa diterapkan di dalam strategi bermain teman-teman. Di dalam permainan FC Mobile itu ada dua tipe bertahan yang biasa diterapkan oleh player-player FC Mobile. Yang pertama adalah aggressive defense, yang kedua adalah backward defense. Aggressive defense itu atau saat terjadi penyerangan dari lawan, ketika seorang pemain lawan itu mendapatkan bola atau diopor oleh rekannya, untuk pertahanan itu langsung melakukan defense atau langsung membayangi ya, tanpa harus mundur terlebih dahulu ke belakang. Dan pemain-pemain yang cocok untuk tipe bertahan seperti ini adalah pemain yang memiliki kecepatan sprint yang tinggi. Contohnya adalah Alphonso Davies, Theo Hernandez, Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Kim Min Jae, Grimaldo, serta pemain-pemain lainnya yang mungkin teman-teman bisa cari juga untuk pemain yang berkecepatan sprint tinggi. Lalu tipe bertahan yang kedua yaitu backward defense, yaitu saat penyerang lawan atau tim lawan melakukan serangan, untuk pemain bertahan itu langsung mundur ke belakang. Pemain bertahan itu tidak langsung membayangi, tetapi setidaknya mundur ke depan kotak penalti. Lalu pemain yang cocok untuk backward defense ini adalah mereka yang memiliki pengawalan tinggi dan kesadaran yang tinggi. Pengawalan yang kuat dan kesadaran tinggi ya untuk pemain bertahan. Contoh pemain yang cocok untuk tipe backward defense yang pertama adalah Paolo Maldini, Franco Baresi, Fabio Cannavaro, Lucas Klosterman, Philipp Lahm, Ivan Cordoba, dan masih banyak pemain-pemain lainnya. Itulah pemain-pemain bertahan yang bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman jika masuk ke pasar FC Mobile untuk mencari pemain bertahan. Next, tips membeli pemain untuk penyerang. Di dalam permainan FC Mobile ada dua tipe lagi nih untuk melakukan penyerangan. Yang pertama adalah penguasaan bola atau biasanya Barcelona bilang tiki-taka. Kemudian yang berikutnya adalah serangan balik. Untuk penguasaan bola, pemain-pemain yang cocok digunakan adalah mereka yang memiliki pemosisian bagus. Contohnya seperti Lionel Messi, Ronaldo-nya Brasil,
Muhammad Salah, basically Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, dan beberapa pemain lainnya yang memiliki pengosisian bagus. Lalu yang berikut adalah permainan dengan tipe serangan balik. Untuk pemain-pemain yang cocok dengan serangan balik ini adalah mereka yang memiliki kecepatan sprint dan akselerasi yang tinggi. Untuk pemain-pemainnya saya berikan contoh, ada Kylian Mbappe, Jairzinho, Alquairan, Thierry Henry, Vinicius Junior, dan beberapa pemain lain yang memiliki kecepatan dan akselerasi tinggi. Lalu untuk teman-teman yang mungkin suka melakukan umpan silang, ada baiknya teman-teman memilih pemain-pemain yang memiliki lompatan bagus, seperti misalnya Rudi Voller. Kemudian masih ada Cristiano Ronaldo juga bagus. Kemudian Darwin Núñez dan pemain-pemain lain yang memiliki lompatan tinggi. Itulah beberapa rekomendasi dan tips membeli pemain di pasar FC Mobile biar nggak rugi. Ini tergantung kepada bagaimana cara permainan teman-teman di head-to-head FC Mobile ya. Lalu untuk soal pemain tengah nanti kita bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Salut Tambun Gameplay.